Ia menikahi seorang wanita, yang tidak semua orang bisa melihatnya. Semua berawal dari kehilangan, saat seseorang yang sangat ia cintai, harus pergi bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Pemuda itu bernama Nidar, yang mencoba melupakan masa lalunya, hingga takdir membawanya ke sebuah tempat, yang tidak seharusnya ia temui. Di sanalah, ia bertemu dengan seseorang, yang bukan berasal dari dunianya. Dan sejak saat itu, hidupnya, tidak akan pernah sama lagi. Sebelum mulai mari dukung kami dengan cara subscribe agar teman-teman tak ketinggalan cerita horor lainnya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, hidup seorang pemuda bernama Nidar. Bukan siapa-siapa, bukan anak orang besar, hanya seseorang yang belajar berdiri sendiri sejak lama. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan langkah yang sama. Naik kendaraan umum, menembus padatnya jalanan, dan duduk di kursi kantornya. Dengan rutinitas yang tak banyak berubah. Gajinya cukup, tidak lebih, namun cukup untuk satu hal yaitu masa depan. Karena di balik semua lelah itu, ada satu alasan yang membuatnya tetap bertahan. Kania, seorang wanita, yang menjadi pusat dari semua rencananya. Berbeda dengan Nidar, Kania lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pejabat daerah yang dikenal luas, berpengaruh, dan memiliki banyak koneksi. Hidup Kania tidak pernah benar-benar sederhana, namun di balik semua itu, ia adalah wanita yang hangat dan sederhana, dengan caranya sendiri. Hubungan mereka tidak pernah diumbar, tidak juga disembunyikan sepenuhnya, namun cukup untuk mereka berdua. Suatu sore, di tepi pantai yang menjadi tempat favorit mereka, angin berhembus pelan, langit berwarna jingga, dan suara ombak mengisi ruang di antara mereka. Nidar duduk di pasir, sementara Kania di sampingnya, seperti biasa. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Nidar menatap laut, lalu berkata pelan, "Aku sedang menabung." Kania menoleh. "Untuk apa?" Nidar tersenyum kecil. "Untuk mempererat hubungan kita ke jenjang yang lebih serius." Kania terdiam sejenak, namun ia tahu, ia mengerti arah pembicaraan itu. "Tidak perlu terburu-buru," ucap Kania lembut. Nidar menggeleng pelan, "Bukan terburu-buru." Ia menatap Kania, "Tapi aku tidak ingin kehilangan waktu." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Kania terdiam lebih lama. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang ia simpan, namun belum siap ia ucapkan. Hari-hari berlalu. Hubungan mereka tetap berjalan, namun tanpa Nidar sadari, di dunia Kania, semuanya mulai berubah. Di rumah besar itu, suasana tidak lagi sama, percakapan-percakapan mulai terasa berbeda. Lebih serius, lebih terarah, dan lebih mengikat. Suatu malam, Kania duduk di ruang tamu, berhadapan dengan ayahnya, seorang pria yang terbiasa membuat keputusan, dan tidak terbiasa dibantah. "Kamu sudah cukup dewasa," ucap ayahnya tenang. Kania terdiam. "Sudah waktunya kamu memikirkan masa depan keluarga ini." Lanjutnya, Kania menunduk, tangannya saling menggenggam. Ia tahu, pembicaraan ini akan datang, namun ia tidak menyangka, akan secepat ini. Ayah sudah menerima lamaran. Kalimat itu menghentikan semuanya. Kania mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Dari keluarga yang tepat," lanjut ayahnya, "ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang masa depan kita semua." Hening, ruangan itu terasa semakin sempit. "Ayah," suara Kania pelan, "bagaimana dengan perasaanku?" Pertanyaan itu jujur, namun ayahnya tetap tenang. "Perasaan bisa tumbuh," jawabnya singkat, "tapi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali." Dan di saat itu, Kania mengerti. Ia tidak sedang dimintai pendapat. Ia sedang diberi keputusan. Malam itu, ia menangis sendiri di kamarnya. Tanpa suara, tanpa tempat untuk bersandar. Karena satu-satunya orang yang ingin ia datangi, tidak boleh tahu. Hari-hari berikutnya, Kania mulai berubah. Ia masih tersenyum, masih berbicara seperti biasa, namun tidak lagi sama. Dan Nidar mulai merasakannya. "Ada yang kamu sembunyikan," ucap Nidar suatu hari. Kania tersenyum, namun tidak menjawab, dan itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun.
Hingga akhirnya, hari itu datang, sore hari, di pantai yang sama, namun dengan suasana yang berbeda. Langit tetap indah, ombak tetap tenang, namun hati mereka tidak lagi sama. Kania berdiri, menghadap laut, sementara Nidar di belakangnya. Aku minta maaf. Kalimat pertama itu langsung membuat Nidar terdiam. Ia tidak langsung bertanya, namun jantungnya berdegup lebih cepat. Aku tidak bisa mempertahankan ini. Lanjut Kania, suaranya mulai bergetar. Nidar melangkah mendekat. Kenapa? Pertanyaan sederhana, namun berat. Kania menutup matanya. Air mata jatuh. Aku sudah dijodohkan. Satu kalimat itu menghancurkan semuanya. Nidar terdiam, benar-benar diam, seolah waktu berhenti. Ini keputusan keluarga. Lanjut Kania, aku tidak punya pilihan. Nidar menunduk, tangannya mengepal, namun tidak marah, tidak juga berteriak, karena ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Apa kamu mencintainya? Tanya Nidar pelan. Kania menggeleng, air matanya jatuh lebih deras. Tidak, jawaban itu jujur, dan justru itu yang paling menyakitkan, karena artinya mereka berpisah, bukan karena cinta hilang, tapi karena keadaan. Nidar mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil, ia membukanya perlahan. Cincin yang selama ini ia siapkan. Namun kini, tidak lagi memiliki arti yang sama. Kania melihatnya, dan menangis. Aku terlambat ya, ucap Nidar pelan. Tidak menyalahkan, tidak juga menuntut, hanya menerima. Dan itu, lebih menyakitkan dari kemarahan. Kania ingin berkata sesuatu, namun tidak bisa. Karena semua sudah terlambat, dan sore itu, dua orang yang saling mencintai harus berpisah, bukan karena ingin, namun karena tidak bisa memilih. Nidar berdiri, menutup kotak cincin itu, dan untuk terakhir kalinya, ia menatap Kania. Semoga kamu bahagia. Kalimat sederhana, namun berat. Kania menangis, namun tidak menahan, karena ia tahu, ia tidak berhak lagi. Dan saat Nidar berbalik, ia tidak menoleh lagi, langkahnya pelan, namun pasti, meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah kembali sama. Dan sejak hari itu, hidup Nidar tidak lagi sama. Sejak hari itu, hidup Nidar tidak benar-benar berjalan. Ia tetap bangun pagi, tetap berangkat kerja, tetap duduk di kursi yang sama. Namun, tidak ada yang benar-benar ia rasakan. Semua terasa kosong, seperti tubuhnya bergerak tanpa jiwa yang ikut. Di kantor, teman-temannya mulai menyadari perubahan itu. Nidar yang dulu ceria, mudah tersenyum, dan sering bercanda, kini berubah, lebih diam, lebih sering menatap kosong, dan terkadang, tanpa sadar menarik napas panjang. Seolah ada sesuatu yang berat di dadanya, yang tidak bisa ia keluarkan. Nidar, kamu tidak apa-apa? Tanya salah satu temannya. Nidar menoleh, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Jawaban yang sama, selalu sama. Namun semua orang tahu, itu bukan jawaban yang jujur. Waktu istirahat tiba. Biasanya, Nidar akan duduk bersama teman-temannya, tertawa, bercerita. Namun kali ini, ia memilih duduk sendiri, di sudut ruangan, dengan ponselnya di tangan. Layar terbuka, namun tidak benar-benar ia lihat. Tanpa sadar, jarinya membuka galeri, foto-foto lama, foto bersama Kania, di pantai, di kafe kecil, di pinggir jalan, saat hujan turun. Semua kenangan itu, kembali, tanpa izin, dan kali ini, Nidar tidak bisa menahannya. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca, namun ia cepat menghapusnya, menarik napas dalam, dan kembali diam, karena ia tidak ingin siapapun melihatnya hancur. Hari-hari terus berjalan, namun luka itu tidak ikut pergi. Setiap malam, Nidar pulang ke rumahnya, rumah kecil, yang dulu terasa cukup, namun kini terasa terlalu sepi. Ia meletakkan tasnya, duduk di kursi, dan menatap ruangan itu. Hening, tidak ada suara, tidak ada seseorang yang menunggu. Dan di saat-saat seperti itu, kenangan datang paling kuat. Suara Kania, tawanya, cara ia berbicara, semua terasa nyata. Namun saat Nidar sadar, semuanya sudah tidak ada. Ia menunduk, tangannya menutup wajahnya,
Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ditahan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, hanya dirinya, dan rasa yang tidak bisa ia bagi. Aku sudah berusaha, gumamnya pelan. Kenapa keadaan tetap seperti ini? Pertanyaan itu tidak punya jawaban. Beberapa hari kemudian, Nidar mencoba kembali normal. Ia mulai memaksakan diri, berbicara, tersenyum, dan bekerja seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi memiliki tujuan. Dulu, setiap langkahnya punya arah. Untuk masa depan, untuk Kania. Namun sekarang, ia hanya berjalan, tanpa tahu kemana, hingga suatu sore, tanpa sadar, kakinya membawanya ke tempat lama. Pantai itu, tempat terakhir mereka bertemu. Langit kembali berwarna jingga, ombak tetap tenang. Namun hati Nidar tidak lagi sama. Ia berdiri di sana, menatap laut, dan untuk beberapa saat, ia hanya diam, seolah berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun kenyataan tidak pernah sebaik itu. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah bangunan resort di pinggir pantai. Dan tanpa sengaja, matanya menangkap sosok yang ia kenal. Kania, bersama seorang pria, berjalan berdampingan, tertawa, seolah dunia mereka baik-baik saja. Langkah Nidar terhenti, tubuhnya membeku. Ia tidak mendekat, tidak juga memanggil, hanya berdiri, dan melihat. Hatinya terasa sesak, namun anehnya, air matanya tidak jatuh, seolah sudah habis. Dan saat itu, tanpa sengaja, Kania menoleh. Tatapan mereka bertemu, beberapa detik, yang terasa sangat lama. Kania terdiam, senyumnya hilang, matanya mulai berkaca-kaca. Namun Nidar hanya mengangguk pelan, dan tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, namun senyum yang mencoba kuat. Lalu ia berbalik, melangkah pergi, tanpa menunggu, tanpa ingin melihat lebih lama. Di belakangnya, Kania berdiri diam, air matanya jatuh. Namun ia tidak bisa mengejar, karena ia tahu, ia tidak lagi punya hak. Dan sejak hari itu, Nidar sadar satu hal, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus pergi, bukan untuk lari, namun untuk mencari dirinya yang hilang. Malam itu, di dalam rumahnya yang sepi, Nidar duduk diam, lalu mengambil keputusan. Ia membuka ponselnya, dan mengajukan cuti, 14 hari. Tanpa banyak alasan, karena sebenarnya, ia hanya ingin menjauh dari kota, dari kenangan, dan dari semua yang mengingatkannya tentang Kania. Ia tidak tahu akan kemana. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin tetap di sini. Dan keputusan itu akan membawanya ke sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, tidak ada yang benar-benar berbeda. Kota tetap sibuk, jalanan tetap padat, dan orang-orang tetap berjalan, dengan tujuan mereka masing-masing. Namun bagi Nidar hari itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak pasti. Ia berdiri di dalam kamarnya, menatap tas ransel di atas tempat tidur. Tidak terlalu besar, namun cukup untuk membawa semuanya, atau setidaknya yang ia butuhkan untuk pergi. Ia membuka lemari, mengambil beberapa pakaian, melipatnya dengan rapi. Namun gerakannya lambat, seolah setiap detik memberinya waktu untuk berpikir ulang. Tapi kali ini ia tidak berhenti. Karena jika ia berhenti, ia tahu dirinya akan kembali ragu. Dan ia tidak ingin itu. Ia menutup tasnya, menarik napas dalam, lalu menatap sekeliling kamarnya. Tempat yang selama ini menjadi saksi tentang harapan, tentang rencana, dan tentang cinta, yang kini sudah tidak ada. Cukup, gumamnya pelan. Bukan marah, bukan juga menyerah. Namun lebih seperti mengakhiri sesuatu yang sudah selesai. Beberapa jam kemudian Nidar sudah berada di perjalanan, bukan ke kampung halaman. Karena ia memang tidak punya tempat untuk pulang, ia memilih pergi ke tempat yang bahkan tidak ia kenal. Sebuah gunung, di kabupaten lain, tempat yang ia temukan secara acak, tanpa rencana matang, tanpa tujuan yang jelas. Hanya satu alasan, menjauh. Perjalanan itu panjang. Namun untuk pertama kalinya, Nidar tidak merasa tergesa. Ia duduk di dalam kendaraan, menatap keluar jendela. Melihat kota perlahan berubah. Gedung-gedung tinggi, berganti dengan rumah-rumah sederhana. Jalanan padat, berubah menjadi sepi. Dan suara bising kota,
digantikan oleh angin dan pepohonan. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena di tempat ini, tidak ada kenangan tentang Kania. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya sampai. Sebuah kawasan pegunungan, yang masih sangat alami. Udara dingin langsung menyambutnya. Angin berhembus pelan, dan suara air terdengar dari kejauhan. Air terjun. Nidar berdiri sejenak, menatap ke arah hutan. Tempat itu asing, sepi, namun anehnya, tidak menakutkan. Ia justru merasa tenang. Ia mulai berjalan, menyusuri jalan setapak, dengan tas di punggungnya, langkah demi langkah, tanpa terburu-buru, hingga akhirnya, ia menemukan tempat itu. Air terjun tinggi, yang jatuh dari tebing batu. Airnya jernih, suara gemuruhnya, mengisi seluruh ruang. Dan di sekitarnya, hanya hutan, tidak ada manusia lain, tidak ada suara selain alam. Nidar terdiam, menatap air terjun itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum, senyum kecil, namun tulus, indah, gumamnya pelan. Ia meletakkan tasnya, dan mulai mendirikan tenda, tidak jauh dari aliran air. Dengan hati-hati, dengan sabar, seolah ia ingin melakukan semuanya dengan benar. Karena kali ini, ia tidak ingin tergesa. Hari mulai sore, cahaya matahari mulai meredup. Namun suasana di tempat itu justru semakin terasa hidup. Nidar duduk di depan tendanya, menatap air terjun, dan untuk beberapa saat, ia hanya diam, tidak memikirkan apa-apa, tidak mengingat siapa-siapa, hanya ada, dan itu cukup. Hingga akhirnya, ia berdiri, berjalan mendekati air, membasuh wajahnya. Airnya dingin, sangat dingin, namun menyegarkan. Ia menutup matanya sejenak, dan saat itulah, ia merasakannya, sesuatu yang aneh. Hembusan air dari air terjun itu terasa lebih kuat dari biasanya. Bukan hanya menyentuh tubuhnya, namun seolah mendorongnya ke belakang, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat. Nidar tersentak, membuka matanya cepat, dan mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa itu? Gumamnya pelan. Ia menatap air terjun itu. Namun tidak ada yang aneh. Semuanya terlihat normal. Air tetap mengalir. Suara tetap sama. Namun perasaan itu tidak hilang. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Malam mulai turun. Kabut perlahan datang, menyelimuti area itu. Nidar kembali ke tendanya, duduk diam. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa asing, namun bukan takut. Lebih seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan, kabut, dan suara air. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaanku saja, ucapnya pelan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu, ada sesuatu di tempat itu. Dan kehadirannya, bukan kebetulan. Malam itu, Nidar berbaring di dalam tenda, mencoba memejamkan mata, namun tidur tidak datang dengan mudah. Karena untuk pertama kalinya, hidupnya benar-benar berubah arah, dan ia belum tahu, bahwa tempat ini, akan mempertemukannya, dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, kabut masih belum sepenuhnya pergi. Udara terasa dingin, lebih dingin dari hari sebelumnya. Nidar membuka matanya perlahan, suara air terjun masih terdengar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Lebih sunyi, ia duduk di dalam tenda, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan pikirannya. Semalam, ia tidak benar-benar tidur. Bukan karena takut, namun karena perasaan itu tidak hilang. Perasaan, seolah ada sesuatu di sekitarnya. Mengawasi, mengikuti. Namun tidak terlihat. Nidar keluar dari tenda. Langkahnya pelan. Ia menatap sekeliling. Kabut masih menyelimuti pepohonan. Air terjun terlihat samar. Dan suasana terasa tidak biasa. Ia berjalan mendekat ke aliran air. Mencuci wajahnya. Airnya tetap dingin. Namun kali ini ia mencoba mengabaikan semuanya. Aku hanya butuh menenangkan diri. Gumamnya pelan. Ia berdiri. Menatap air terjun itu. Dan untuk beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Hingga muncul suara yang sangat pelan. Namun Nidar mengabaikannya, suara air terjun semakin keras. Saat Nidar mendekati air terjun,
Kabut tipis menari di udara, membuat pandangan tidak sepenuhnya jelas. Namun di balik suara itu, ada suara lain, lebih pelan, seperti percikan air yang berbeda. Nidar berhenti, mengernyit. Itu bukan suara air terjun. Gumamnya pelan. Ia melangkah lebih hati-hati, menyusuri batu besar di samping aliran air. Hingga akhirnya, ia sampai di balik sebuah batu tinggi. Dan di sanalah, ia melihatnya, seorang wanita, sedang mandi di bawah aliran air terjun kecil. Air jatuh membasahi rambut panjangnya. Ia membelakangi arah Nidar. Gerakannya tenang, seolah tidak ada siapapun di sana. Nidar langsung membeku, matanya terbelalak. Ia spontan menoleh ke arah lain. Wajahnya tegang. "Saya, tidak sengaja," ucapnya pelan. Ia hendak mundur, namun wanita itu tiba-tiba berkata, "Sejak kapan kamu berdiri di sana?" Suara itu tenang, namun jelas, membuat Nidar tersentak. Ia menoleh perlahan. Wanita itu sudah berhenti bergerak, namun belum berbalik. "Saya minta maaf," ucap Nidar cepat. "Saya tidak tahu ada orang di sini." Beberapa detik hening, hanya suara air. Lalu, wanita itu perlahan meraih kain yang berada di dekatnya, menyampirkannya dengan tenang. Baru kemudian, ia berbalik, menatap Nidar. Tatapannya tenang, tidak marah, namun dalam. Nidar terdiam, bukan karena takut, namun karena ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Sangat berbeda. "Kamu bukan dari sini," ucap wanita itu. Nidar menggeleng pelan. "Saya hanya berkemah di sini." Wanita itu melangkah mendekat. Air masih menetes dari rambutnya. Namun wajahnya tetap tenang. "Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini?" tanyanya. Nidar terdiam, lalu menjawab pelan, "Untuk menjauh." Wanita itu menatapnya. "Dari apa?" Nidar menarik napas panjang. "Dari sesuatu yang tidak bisa saya pertahankan." Hening, dan untuk pertama kalinya, tatapan wanita itu berubah. Lebih lembut. "Manusia," ucapnya pelan, "selalu datang ke tempat ini saat mereka kehilangan." Nidar tidak menjawab, karena ia tahu, itu benar. Beberapa detik berlalu, angin berhembus pelan, kabut bergerak perlahan, dan suasana terasa berbeda. "Siapa kamu?" tanya Nidar akhirnya. Wanita itu menatapnya, lalu menjawab singkat, "Kirani." Nama itu terdengar sederhana, namun entah kenapa, terasa tidak biasa, dan sejak saat itu, Nidar tidak menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan itu, Nidar tidak langsung kembali ke tendanya. Ia tetap berdiri di sana, menatap ke arah Kirani, wanita yang baru saja ia temui. Namun terasa seperti bukan orang biasa. Kirani pun tidak pergi. Ia berdiri dengan tenang, seolah kehadiran Nidar bukan sesuatu yang mengganggunya. Hening, hanya suara air terjun yang mengisi ruang di antara mereka. "Apa kamu tinggal sendiri di sini?" tanya Nidar akhirnya. Kirani menatapnya beberapa detik, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Aku tidak sendiri," jawabnya singkat. Nidar mengernyit, namun tidak bertanya lebih jauh. Karena ia merasa, tidak semua hal harus dipaksakan untuk dijelaskan. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku juga sendiri," ucap Nidar. Tanpa sadar, Kirani menatapnya. "Aku tahu," jawabnya tenang. Nidar terdiam. "Bagaimana kamu tahu?" Kirani tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, mendekati aliran air, lalu berkata pelan, "Orang yang datang ke tempat seperti ini, biasanya membawa sepi." Kalimat itu sederhana, namun tepat, seolah ia benar-benar melihat isi hati Nidar. Nidar tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami tanpa harus menjelaskan. "Aku kehilangan seseorang," ucap Nidar pelan. Kirani tidak kaget, tidak juga bertanya. Ia hanya mendengarkan. "Dia masih hidup," lanjut Nidar. "Namun bukan untukku lagi." Suara Nidar tenang, namun ada luka di dalamnya. Kirani menatap air. "Apa kamu masih menunggunya?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Nidar terdiam. "Lama, aku tidak tahu," jawabnya jujur. Kirani menoleh. "Kalau kamu masih berharap," ucapnya pelan, "kamu tidak akan benar-benar pergi dari masa lalu." Kalimat itu menusuk, namun tidak menyakitkan, lebih seperti menyadarkan. Nidar menunduk, menghela napas.
Mungkin aku memang belum benar-benar pergi. Kirani tersenyum tipis, namun tidak berkata apa-apa. Hening kembali, namun kali ini, tidak canggung. Lebih seperti dua orang asing yang mulai saling mengerti. Hari itu, berlalu tanpa terasa. Matahari mulai turun, cahaya berubah menjadi keemasan. Dan untuk pertama kalinya, Nidar tidak merasa ingin cepat kembali. Ia duduk di batu, tidak jauh dari Kirani. Dan mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang tempat itu, tentang kehidupan, dan tentang hal-hal yang tidak pernah Nidar ceritakan pada siapapun. Namun ada hal-hal yang aneh, yang mulai Nidar sadari. Kirani tidak pernah terlihat kedinginan, padahal air yang menyentuhnya sangat dingin. Ia juga tidak pernah benar-benar terlihat lelah. Seolah waktu tidak berjalan sama untuknya, dan yang paling aneh, tidak ada satupun jejak kakinya yang terlihat jelas di tanah basah. Nidar sempat memperhatikan itu, namun ia memilih diam, bukan karena tidak sadar, namun karena ia tidak ingin merusak ketenangan yang ia rasakan. Malam mulai datang, kabut kembali turun, namun kali ini, Nidar tidak merasa gelisah, karena ia tidak lagi sendiri. Aku harus kembali, ucap Nidar pelan. Kirani mengangguk. Besok, kamu akan datang lagi. Pertanyaan itu sederhana, namun entah kenapa, terasa berbeda. Nidar menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kalau kamu tidak keberatan, Kirani membalas dengan senyum tipis. Aku selalu ada di sini. Jawaban itu sama seperti sebelumnya. Namun kini, terasa lebih berarti. Nidar mengangguk, lalu berbalik, melangkah kembali ke tendanya. Namun kali ini, langkahnya tidak seberat kemarin. Karena untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Dan malam itu, di dalam tenda kecilnya, Nidar berbaring, menatap langit-langit kain tipis di atasnya. Namun pikirannya tidak lagi tentang Kania, melainkan tentang seorang wanita yang ia temui di tempat yang tidak seharusnya. Kirani, dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai tumbuh, pelan, namun pasti, di dalam hatinya. Pagi itu, Nidar bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena suara, bukan juga karena dingin. Namun karena pikirannya, tidak benar-benar beristirahat semalaman. Ia duduk di dalam tenda, menatap keluar. Kabut masih menyelimuti hutan. Namun ada satu hal yang berbeda, ia tidak lagi merasa asing. Tempat ini, perlahan terasa akrab. Dan tanpa berpikir panjang, ia berdiri. Seolah tahu, kemana harus melangkah. Langkahnya ringan, menyusuri jalan setapak, menuju tempat yang sama, air terjun itu, dan benar saja, Kirani sudah ada di sana, berdiri di dekat aliran air, seperti hari sebelumnya, seolah ia memang menunggu. Kamu datang lagi, ucap Kirani pelan. Nidar tersenyum tipis, sepertinya begitu, jawabnya, namun kali ini, tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak, seperti dua orang yang sudah saling mengenal lama. Mereka duduk di batu yang sama, dengan jarak yang lebih dekat, dan pembicaraan pun mengalir lebih dalam dari sebelumnya. Kamu tidak pernah pulang? Tanya Nidar. Kirani menatap air. Aku tidak punya tempat untuk kembali, jawabnya. Kalimat itu terasa familiar, seperti cerminan dirinya. Nidar tersenyum kecil. Sepertinya kita sama. Kirani menoleh, menatapnya. Tidak, jawabnya pelan. Kita tidak sama. Nidar mengernyit. Maksudmu? Kirani terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Namun akhirnya, ia hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Nidar tidak memaksa. Namun dalam hatinya, ia mulai sadar. Ada sesuatu yang Kirani sembunyikan. Dan sesuatu itu, bukan hal biasa. Hari itu berlalu dengan cepat. Namun semakin lama mereka bersama, semakin banyak hal aneh yang Nidar sadari. Kirani tidak pernah makan, tidak pernah terlihat haus. Dan yang paling mencolok, bayangannya, tidak selalu terlihat jelas saat cahaya berubah. Nidar mulai gelisah, bukan karena takut, namun karena ia mulai memahami sesuatu, dan ia tidak yakin ia siap untuk itu. Hingga akhirnya, ia tidak bisa lagi menahan pertanyaan itu. Kirani, ucapnya pelan. Kirani menoleh. Ada yang ingin aku tanyakan. Kirani tidak menjawab, namun tatapannya memberi izin. Nidar menarik napas dalam, lalu berkata, kamu, sebenarnya siapa? Hening.
Tidak ada suara selain air. Kirani menatapnya. Dalam, lama, seolah mencari sesuatu di dalam diri Nidar. Apa kamu yakin ingin tahu? Tanyanya. Nidar mengangguk. Ya, jawaban itu tegas. Tidak ragu. Kirani menunduk sejenak, lalu berkata pelan, kalau aku menjawab, hidupmu tidak akan sama lagi. Kalimat itu bukan ancaman, namun peringatan. Dan untuk pertama kalinya, Nidar benar-benar dihadapkan pada pilihan. Namun kali ini, ia tidak mundur. Aku sudah kehilangan banyak hal. Ucapnya, kalau harus berubah, aku tidak takut. Kirani menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang berbeda, seperti harapan, namun juga kekhawatiran. Aku bukan manusia. Kalimat itu keluar, pelan, namun jelas. Dan dunia Nidar, seolah berhenti. Ia tidak langsung bereaksi, tidak juga mundur. Ia hanya diam, mencerna. Namun anehnya, ia tidak kaget seperti yang ia bayangkan. Karena jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu, hidupku berada di antara dunia yang tidak bisa kamu lihat. Lanjut Kirani, aku ada, tapi tidak untuk semua orang. Nidar menatapnya, dan kali ini, ia melihat Kirani dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai wanita biasa, namun sebagai sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Apa kamu takut? Tanya Kirani pelan. Nidar terdiam, lalu menggeleng. Tidak, jawaban itu jujur, namun bukan karena ia berani, melainkan karena ia sudah terlalu lelah untuk takut. Dan entah kenapa, kehadiran Kirani tidak membuatnya takut, justru sebaliknya, menenangkan. Kirani tersenyum tipis, namun kali ini, senyumnya terasa berbeda, lebih hangat, lebih manusia. Kalau begitu, ucapnya pelan, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Angin berhembus. Kabut bergerak, dan untuk pertama kalinya, Nidar sadar, ia tidak hanya datang ke tempat ini untuk melupakan, namun untuk menemukan sesuatu yang tidak pernah ia cari. Namun kini, tidak bisa ia tinggalkan, dan sejak saat itu, hidup Nidar benar-benar berada di antara dua dunia. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Nidar tetap datang, setiap pagi, setiap siang, bahkan hingga sore menjelang, seolah tempat itu bukan lagi sekadar persinggahan, namun menjadi tujuan, dan alasan itu bukan lagi tentang ketenangan, melainkan Kirani, wanita yang awalnya terasa asing, kini menjadi satu-satunya yang ia cari. Dan anehnya, ia tidak merasa salah. Mereka duduk seperti biasa, di batu yang sama, dengan jarak yang kini tidak lagi canggung. Pembicaraan mereka tidak lagi sekadar tentang luka, namun tentang kehidupan, tentang pilihan, dan tentang hal-hal yang dulu tidak pernah Nidar pikirkan. Apakah duniamu benar-benar berbeda? Tanya Nidar suatu hari. Kirani menatap air. Berbeda, jawabnya singkat, namun bukan berarti jauh. Nidar mengernyit. Maksudnya, Kirani tersenyum tipis. Dunia kami selalu berdampingan dengan duniamu. Namun tidak semua manusia bisa melihatnya. Angin berhembus pelan, kabut bergerak perlahan, dan suasana terasa semakin dalam. Kenapa aku bisa melihatmu? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Kirani terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, karena kamu datang dengan hati yang kosong. Nidar terdiam, orang yang kehilangan, lanjut Kirani, lebih mudah melihat hal yang tidak terlihat. Kalimat itu terasa aneh, namun juga masuk akal, karena sejak ia datang ke tempat ini, hidupnya memang tidak lagi sama. Apa aku bisa kembali seperti dulu? Tanya Nidar. Kirani menatapnya dalam, lalu menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya. Jawaban itu jujur, dan entah kenapa, tidak membuat Nidar takut, justru membuatnya berpikir tentang pilihan, tentang arah hidupnya, dan tanpa ia sadari, tentang perasaan yang mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan kedekatan itu tidak bisa dihindari. Nidar mulai menunggu Kirani, bukan hanya datang, namun benar-benar menunggu. Dan Kirani selalu ada, seolah ia tidak pernah pergi. Hingga suatu sore, langit mulai berubah gelap, awan mendung datang, angin bertiup lebih kencang, suasana berubah.
Tidak seperti biasanya, Nidar berdiri, menatap langit. Sepertinya akan hujan. Kirani tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah hutan. Seolah merasakan sesuatu. Kirani, panggil Nidar. Namun kali ini, Kirani tidak langsung merespon. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, kamu harus kembali. Nada suaranya berbeda, lebih serius. Nidar mengernyit. Kenapa? Kirani menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ada kekhawatiran di matanya. Tempat ini tidak selalu aman untukmu. Kalimat itu membuat Nidar terdiam. Memangnya ada apa? Tanyanya. Kirani tidak langsung menjawab. Namun angin semakin kencang. Kabut mulai bergerak lebih cepat. Dan suasana terasa tidak bersahabat. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat. Ucap Kirani pelan. Dan jika kamu terlalu lama di sini, kamu tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Nidar menatapnya. Namun kali ini, ia tidak mundur. Kalau begitu, ucapnya pelan, aku tidak ingin kembali seperti sebelumnya. Hening. Kirani terdiam, menatap Nidar dalam, dan kalimat itu bukan lagi sekadar jawaban, namun sebuah pilihan. Pilihan yang belum sepenuhnya disadari Nidar. Namun sudah mulai terbentuk. Jangan mengatakan itu dengan mudah. Ucap Kirani. Nada suaranya pelan, namun tegas. Kamu belum tahu apa yang harus kamu lepaskan. Nidar terdiam, namun kali ini, ia tidak menjawab, karena dalam hatinya, ia mulai mengerti bahwa apa yang ia rasakan bukan lagi sekadar nyaman, namun sesuatu yang lebih. Dan itu tidak seharusnya terjadi, namun tetap terjadi. Hujan mulai turun. Rintik pertama jatuh di antara mereka. Namun tidak ada yang bergerak. Hingga akhirnya, Kirani melangkah mundur. Perlahan, kembalilah, Nidar, ucapnya. Nidar berdiri diam, menatapnya. Namun kali ini, ia menurut. Ia berbalik, melangkah pergi. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal. Dan saat ia menoleh, Kirani sudah tidak ada, hanya kabut, dan suara hujan. Malam itu, di dalam tenda, Nidar tidak bisa tidur. Pikirannya penuh, bukan tentang masa lalu, namun tentang masa depan, tentang pilihan, dan tentang seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Namun kini, tidak bisa ia hindari. Dan untuk pertama kalinya, Nidar bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku siap kehilangan dunia lamaku? Pagi itu, tidak ada Kirani. Nidar berdiri di tempat biasa, di dekat batu, menatap air terjun, menunggu, namun tidak ada siapapun. Hanya suara air, dan kabut yang bergerak pelan. Nidar mengernyit. Kirani, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat, menelusuri tempat-tempat yang biasa mereka lewati. Namun tetap sama, kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat ini, Nidar merasa kehilangan lagi. Ia duduk, menatap air, dan tanpa sadar, dadanya terasa sesak. Kenapa? Gumamnya pelan. Hari itu berlalu, namun Kirani tidak muncul. Sore datang, malam menyusul, dan Nidar kembali ke tendanya. Dengan perasaan yang tidak ia mengerti. Bukan marah, namun takut. Takut kehilangan sesuatu, yang bahkan belum ia miliki sepenuhnya. Hari kedua, Nidar kembali datang. Lebih pagi, lebih cepat, namun hasilnya sama. Tidak ada Kirani. Dan kali ini, perasaan itu semakin jelas. Ia merindukannya, bukan sekadar ingin bertemu, namun benar-benar merindukan. Aku tidak seharusnya seperti ini. Ucapnya pelan, namun hatinya tidak bisa dibohongi. Hari ketiga, langit kembali mendung, angin bertiup pelan, dan suasana terasa lebih dingin. Nidar berdiri, diam, tidak lagi memanggil, tidak lagi mencari, namun menunggu. Karena kali ini, ia sadar, ini bukan tentang kebetulan, namun tentang sesuatu yang sengaja dijauhkan. Dan benar saja, di antara kabut, sebuah sosok muncul, perlahan, tenang, Kirani. Namun kali ini, ia tidak mendekat, ia berdiri cukup jauh, menatap Nidar, dengan tatapan yang berbeda, tidak sedekat biasanya, tidak sehangat sebelumnya. Nidar melangkah maju, namun Kirani menggeleng pelan. Jangan mendekat, ucapnya. Suara itu tenang, namun tegas. Nidar berhenti,
Apa yang terjadi? Tanyanya. Kirani menatapnya, dan untuk beberapa detik, ia hanya diam, seolah menahan sesuatu. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Ucapnya pelan. Nidar mengernyit. Maksudmu? Kirani menunduk. Aku terlalu lama berada di dekatmu. Kalimat itu terasa seperti jarak, dan itu tidak baik untukmu. Lanjutnya, Nidar menggeleng. Tidak, jawabnya tegas. Justru aku merasa hidup kembali sejak bertemu denganmu. Hening. Kirani tidak menjawab, namun tatapannya mulai goyah. Kamu tidak mengerti, Nidar. Ucapnya pelan. Dunia kita berbeda, dan jika kamu terus berada di sini, kamu akan kehilangan lebih banyak dari yang kamu kira. Nidar menatapnya, namun kali ini, ia tidak mundur. Kalau harus kehilangan, ucapnya, aku sudah pernah merasakannya. Kirani terdiam, dan kalimat itu menghantamnya. Namun Nidar belum selesai. Aku tidak ingin lari lagi. Lanjutnya, dan kalau perasaan ini salah. Ia menarik napas. Biar aku yang menanggungnya. Hening, kabut bergerak perlahan, dan suasana terasa semakin berat. Kirani menutup matanya sejenak, seolah berusaha menenangkan dirinya. Namun saat ia membuka mata, ada air yang tertahan di sana. Kamu tidak tahu apa yang kamu pilih. Ucapnya pelan. Kalau kamu melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Kalimat itu bukan ancaman, namun kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, Nidar dihadapkan pada pilihan yang nyata. Bukan sekadar perasaan, namun masa depan. Ia terdiam beberapa detik, namun kali ini, ia tidak ragu. Aku ingin melihat duniamu, ucapnya. Kirani terkejut, tatapannya berubah. Nidar, namun Nidar melanjutkan. Bukan karena aku penasaran, tapi karena aku ingin tahu, apakah aku bisa menjadi bagian dari itu. Hening, dan di saat itu, kabut di sekitar mereka mulai bergerak. Lebih cepat, lebih tebal, seolah merespon sesuatu. Kirani menatap sekeliling, lalu kembali ke Nidar, dan kali ini, tidak ada lagi jarak di matanya. Hanya keputusan. Kalau kamu melangkah, ucapnya, kamu tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Nidar mengangguk. Aku sudah tidak ingin menjadi yang dulu. Jawaban itu tegas, tanpa ragu, dan untuk pertama kalinya, Kirani tersenyum. Namun senyumnya bukan lagi sekadar hangat, namun penuh arti. Kalau begitu, ia melangkah mundur. Kabut mulai menutup tubuhnya perlahan. Ikut aku. Suara itu terdengar pelan, namun jelas. Dan di depan Nidar, kabut yang sebelumnya biasa, mulai berubah, seperti sebuah jalan, yang tidak terlihat sebelumnya, sebuah batas, antara dua dunia, dan tanpa berpikir panjang, Nidar melangkah, masuk, ke dalam kabut itu, meninggalkan dunia yang ia kenal, menuju sesuatu, yang belum pernah ia bayangkan. Kabut itu, tidak sekadar kabut, saat Nidar melangkah masuk, semuanya berubah, suara air terjun perlahan menghilang. Digantikan oleh keheningan, yang tidak biasa. Langkahnya terasa ringan, namun juga asing, seolah tanah yang ia pijak, bukan lagi tanah yang sama. Dan ketika kabut itu perlahan menipis, Nidar berhenti, matanya terbuka lebar. Di hadapannya, bukan lagi hutan yang ia kenal, namun sebuah tempat, yang indah, namun tidak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Pepohonan menjulang tinggi, namun daunnya memancarkan cahaya lembut. Aliran air jernih mengalir, namun terasa lebih tenang, dan udara di sana terasa berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Nidar menatap sekeliling, takjub, namun juga bingung. Ini, ucapnya pelan. Kirani berdiri di depannya, menatapnya dengan tenang. Duniaku, jawabnya, sederhana, namun penuh makna. Nidar melangkah perlahan, menatap setiap sudut, seolah takut semua ini hanya ilusi. Namun semuanya terasa nyata, sangat nyata. Kenapa tempat ini tidak bisa dilihat? Tanyanya. Kirani berjalan perlahan di sampingnya. Karena dunia ini tidak untuk semua orang. Jawabnya, hanya mereka yang diizinkan, yang bisa sampai ke sini. Nidar terdiam. Dan sekarang, lanjut Kirani, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Kalimat itu kembali, namun kali ini, terasa lebih berat. Mereka berjalan, melewati jalan setapak yang berbeda.
Dan di kejauhan, Nidar mulai melihat sesuatu. Rumah. Namun bukan rumah biasa. Bangunan kayu yang tersusun rapi. Namun terlihat, tidak tersentuh waktu. Dan di sana, ada sosok-sosok lain. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat Nidar sadar. Ia tidak sendiri. Mereka menatap Nidar, namun tidak mendekat. Hanya memperhatikan. Dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Siapa mereka? Tanya Nidar pelan. Kirani menjawab, mereka seperti aku. Jawaban itu cukup, namun juga membuat suasana berubah. Nidar menarik napas dalam, namun ia tidak mundur. Ia tetap berjalan, hingga akhirnya, mereka berhenti, di sebuah tempat terbuka, lebih luas dari yang lain. Dan di sana, seorang pria tua berdiri, wajahnya tenang, namun tatapannya dalam, seolah melihat lebih dari yang terlihat. Kirani melangkah maju, sedikit menunduk, sebagai bentuk hormat, nenek moyang penjaga tempat ini. Bisik Kirani pelan. Nidar mengangguk, namun tetap berdiri tegak. Pria tua itu menatap Nidar lama, tanpa berkata apa-apa, hingga akhirnya, manusia, ucapnya, suaranya dalam, tenang, namun memiliki tekanan. Kenapa kamu datang ke dunia yang bukan milikmu? Pertanyaan itu langsung, tanpa basa-basi. Nidar terdiam, namun kali ini, ia tidak ragu. Saya memilih untuk datang, jawabnya. Pria tua itu mengangguk pelan. Memilih, ulangnya, banyak manusia mengatakan itu. Ia melangkah mendekat, namun tidak terlalu dekat, namun sedikit yang benar-benar memahami apa yang mereka pilih. Hening, Nidar menatapnya, namun tidak mundur. Saya tahu ini bukan dunia saya, ucap Nidar, namun saya tidak datang tanpa alasan. Pria tua itu menatap Kirani, lalu kembali ke Nidar, karena dia, tanyanya. Nidar tidak menjawab dengan kata, namun tatapannya cukup, dan itu sudah menjadi jawaban. Hening sejenak, angin berhembus pelan, dan suasana terasa semakin dalam. Kalau begitu, ucap pria tua itu, kamu harus memahami satu hal. Nidar fokus. Dua dunia tidak bisa disatukan begitu saja. Kalimat itu tegas. Jika kamu ingin tetap berada di sisinya, kamu harus menjadi bagian dari dunia ini. Nidar mengernyit. Maksudnya, Kirani menunduk pelan. Dan kali ini, ia yang menjawab, kita harus terikat. Nidar menatapnya. Apa maksudmu, terikat? Kirani menarik napas pelan, lalu berkata, kita harus menikah. Hening. Kalimat itu mengubah segalanya. Nidar terdiam. Namun kali ini, bukan karena ragu, namun karena ia mengerti arti dari itu. Pria tua itu melanjutkan, dengan ikatan itu, kamu tidak lagi sepenuhnya menjadi manusia. Dan hidupmu tidak akan kembali seperti sebelumnya. Suasana hening, namun tidak ada tekanan, hanya kenyataan. Dan kini, semua kembali pada Nidar, pilihan yang benar-benar nyata. Ia menatap Kirani, wanita yang awalnya asing, namun kini begitu berarti. Kalau aku menolak, tanya Nidar pelan. Kirani tersenyum tipis. Tidak apa-apa, jawaban itu tulus, tidak memaksa, dan justru itu yang membuat Nidar semakin yakin. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, aku tidak ingin kehilangan lagi. Suasana menjadi hening, namun terasa hangat. Kalau ini satu-satunya cara, lanjutnya, aku memilih untuk tetap bersamamu. Kirani menatapnya, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh, namun bukan karena sedih. Namun karena dipilih, dan di saat itu, keputusan telah dibuat, sebuah langkah yang akan mengikat dua dunia selamanya. Setelah keputusan itu dibuat, tidak ada perayaan, tidak ada sorakan, hanya keheningan. Namun keheningan itu bermakna. Nidar berdiri, masih di tempat yang sama. Namun kini, ia tahu, ia tidak lagi sekadar tamu. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Kirani berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa, namun kehadirannya cukup. Pria tua itu menatap mereka berdua. Keputusan sudah dibuat, ucapnya tenang, namun jalan yang kamu pilih tidak akan mudah. Nidar mengangguk, ia tidak lagi bertanya, karena ia tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata.
untuk menjadi bagian dari dunia ini. Lanjut pria tua itu, kamu harus belajar melepaskan. Nidar menatapnya. Melepaskan apa? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, waktu, hening. Kalimat itu sederhana, namun tidak mudah dimengerti. Kirani menatap Nidar. Di sini, waktu tidak berjalan seperti di duniamu. Jelasnya pelan, jika kamu terlalu lama di sini, dunia lamamu akan berjalan jauh meninggalkanmu. Nidar terdiam, ia menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memikirkan itu, rumahnya, pekerjaannya, dan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Namun anehnya, tidak ada penyesalan yang muncul. Hanya satu hal yang terasa jelas. Ia tidak ingin pergi. Hari itu, Nidar mulai mengenal dunia itu. Kirani menuntunnya, perlahan, tanpa tergesa. Ia melihat bagaimana kehidupan di sana berjalan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada ambisi, namun semua terasa hidup, tenang, damai, namun juga asing. Beberapa sosok mulai mendekat. Mereka tidak banyak bicara, namun memperhatikan Nidar, dengan rasa ingin tahu, namun tidak ada penolakan, dan itu sudah cukup. Namun semakin lama, Nidar mulai merasakan sesuatu. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya kadang terasa jauh, seolah ada bagian dari dirinya yang perlahan tertinggal. Nidar, panggil Kirani suatu sore. Mereka duduk di bawah pohon besar. Cahaya lembut menyinari sekitar. Kamu harus mulai bersiap, ucapnya pelan. Nidar menoleh. Untuk apa? Kirani terdiam sejenak, lalu menjawab, untuk keputusan yang sudah kamu pilih. Nidar mengerti, namun tetap bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kirani menatapnya, menjalani. Jawaban itu sederhana, namun tidak mudah. Malam itu, Nidar tidak tidur seperti biasa. Ia duduk di luar, menatap langit, yang terlihat berbeda, lebih dekat, lebih hidup, dan di dalam hatinya, ada dua hal yang bertabrakan. Dunia lama, dan dunia baru. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin kembali. Hingga langkah kaki terdengar, Kirani datang, duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat mereka hanya diam, menatap langit yang sama. Nidar, ucap Kirani pelan, kalau suatu hari nanti, kamu ingin kembali. Nidar menoleh cepat, namun Kirani melanjutkan, aku tidak akan menahanmu. Kalimat itu tulus, namun justru menyakitkan. Nidar menggeleng pelan, aku tidak ingin kembali. Jawabnya, Kirani tersenyum tipis, namun matanya tidak sepenuhnya tenang. Jangan menjawab sekarang, ucapnya, karena keputusan seperti ini akan diuji oleh waktu. Hening, namun malam itu tidak terasa dingin, karena untuk pertama kalinya, Nidar merasa ia tidak hanya memilih dengan hati, namun juga dengan kesadaran, dan jauh di dalam dirinya. Ia tahu, langkah berikutnya akan mengikatnya selamanya. Hari itu, tidak ada matahari yang terik, tidak ada hujan, namun suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih dalam, seolah seluruh tempat itu mengetahui sesuatu akan terjadi. Nidar berdiri di depan rumah kayu sederhana, tempat ia kini tinggal, namun pagi itu, hatinya tidak sepenuhnya tenang, bukan karena ragu, namun karena ia sadar, langkah yang akan ia ambil tidak bisa dibatalkan. Kirani keluar dari dalam rumah. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu. Ia mendekat, berdiri di hadapan Nidar. Kamu sudah siap? Tanyanya lembut. Nidar menatapnya dalam. Beberapa detik ia tidak menjawab. Namun bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang memastikan, bukan kepada Kirani, namun kepada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, ucap Nidar pelan. Namun aku tahu satu hal. Ia menarik napas dalam. Aku tidak ingin berjalan tanpa kamu. Hening, Kirani menatapnya. Dan kali ini, senyumnya bukan sekadar lembut, namun penuh arti. Kalau begitu, ucapnya, aku juga memilih hal yang sama. Angin berhembus pelan, dan dari kejauhan, beberapa sosok mulai terlihat. Mereka datang, perlahan, tanpa suara, namun kehadiran mereka memberi makna. Pria tua itu kembali berdiri di depan, seperti sebelumnya, namun kali ini,
Suasana terasa lebih sakral. Nidar dan Kirani berdiri berdampingan. Tidak bersentuhan, namun dekat. Apakah kamu memahami? Ucap pria tua itu. Apa yang akan kamu ikat hari ini? Nidar mengangguk. Ini bukan hanya tentang hidup bersama. Lanjut pria tua itu. Namun tentang berbagi dua dunia, tanpa bisa sepenuhnya memiliki salah satunya. Hening. Kirani menunduk pelan. Namun Nidar tetap tegak. Dengan ikatan ini, kamu akan tetap menjadi manusia. Namun sebagian dari dirimu akan terikat di dunia ini. Nidar mendengarkan, tanpa menyela. Dan kamu, pria tua itu menatap Kirani, akan tetap menjadi bagian dari dunia ini. Namun langkahmu akan terikat pada pilihan manusia. Kirani mengangguk pelan. Suasana menjadi semakin dalam. Apakah kalian menerima? Tanya pria tua itu. Hening. Namun tidak lama, Nidar menjawab, saya menerima. Kirani menatapnya sejenak, lalu menjawab, aku menerima. Angin berhembus, lebih lembut, lebih hangat, seolah menyambut. Pria tua itu mengangkat tangannya perlahan, dan saat itu, sesuatu yang tidak terlihat, mulai terasa. Udara berubah, cahaya di sekitar mereka menjadi lebih terang, namun tidak menyilaukan. Lebih seperti, memeluk. Mulai hari ini, ucap pria tua itu, kalian tidak lagi berjalan sendiri. Nidar dan Kirani saling menatap, untuk pertama kalinya, tanpa jarak, tanpa ragu. Dan di saat itu, tidak ada kata yang lebih kuat dari diam. Karena semua sudah dipahami. Perlahan, Kirani mengulurkan tangannya. Bukan untuk ditarik, namun untuk diberikan. Nidar menatapnya, lalu menerima. Sentuhan itu, hangat, nyata, dan berbeda dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang berpindah, mengikat, menyatu. Cahaya di sekitar mereka perlahan meredup, namun suasana tetap hangat, tenang, dan damai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, namun semua yang hadir mengerti. Sebuah ikatan telah terbentuk, bukan hanya antara dua hati, namun antara dua dunia. Malam itu, Nidar duduk di depan rumah, sendiri, namun tidak merasa sendiri. Langkah pelan terdengar. Kirani datang, duduk di sampingnya, lebih dekat dari sebelumnya. Kita sudah terikat, ucapnya pelan. Nidar tersenyum kecil. Dan aku tidak menyesal, jawabnya. Kirani menatapnya. Mulai besok, ucapnya, hidup kita akan berubah lagi. Nidar menoleh. Maksudmu? Kirani tersenyum tipis. Kita akan kembali ke duniamu. Hening. Dan untuk pertama kalinya, dunia lama kembali muncul dalam pikiran Nidar. Namun kali ini, ia tidak takut. Karena kini, ia tidak sendiri. Dan perjalanan mereka belum selesai. Pagi itu, di dunia bunian, Nidar terbangun di rumah kayu sederhana. Cahaya lembut masuk dari celah dinding. Udara terasa tenang, namun hatinya tidak sepenuhnya. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling, lalu berdiri, mencari seseorang. Kirani, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Nidar melangkah keluar, dan di sana, di taman kecil depan rumah, Kirani duduk, menanam bunga, dengan tenang, seolah dunia tidak memiliki beban. Nidar mendekat, langkahnya pelan. Kirani menoleh, tersenyum lembut. Kamu sudah bangun, ucapnya. Nidar mengangguk, namun kali ini, wajahnya berbeda, lebih serius. Aku harus kembali, ucap Nidar pelan. Kirani tidak kaget, tidak juga sedih. Ia hanya diam beberapa detik, lalu tersenyum. Aku tahu, jawabnya. Nidar menatapnya. Aku tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Lanjutnya, duniaku masih ada di sana. Kirani mengangguk pelan. Aku mengerti. Hening. Namun kali ini, tidak berat, karena ada sesuatu yang belum dikatakan. Dan Kirani akhirnya berdiri, melangkah mendekat, lalu berkata, aku ikut. Nidar terdiam, matanya sedikit membesar. Ikut. Kirani mengangguk. Aku ini istrimu, ucapnya lembut. Sudah menjadi kewajibanku untuk menemanimu. Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di hati. Dada Nidar terasa hangat, namun juga bingung. Apakah kamu bisa hidup di sana? Tanya Nidar. Kirani tersenyum tipis. Aku bisa, namun tidak semua orang akan bisa melihatku. Lanjutnya, hanya mereka yang memiliki rasa yang akan menyadari keberadaanku. Nidar terdiam, namun kali ini, ia tidak ragu. Ia mengangguk. Kalau begitu, kita pulang.
Dan untuk pertama kalinya, mereka berjalan bersama, menuju batas dua dunia. Kabut kembali muncul, perlahan, menelan langkah mereka. Namun kali ini, tidak ada keraguan, hanya keputusan. Dan saat mereka melangkah keluar, dunia berubah. Suara kota, udara berbeda, dan kehidupan kembali berjalan. Namun kali ini, tidak sama, karena Nidar tidak sendiri. Hari-hari pun berlalu. Kirani tinggal di rumah Nidar, menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Ia memasak, merapikan rumah, menunggu Nidar pulang, seperti seorang istri pada umumnya. Namun ada hal-hal yang tidak biasa. Kadang, tetangga menyapa Kirani dengan ramah. Namun di hari lain, mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Beberapa teman Nidar terdiam saat melihatnya, seolah tidak percaya, namun tidak berani bertanya. Dan Nidar mulai terbiasa dengan dua dunia yang kini berjalan bersamaan. Hingga suatu sore, mereka berjalan di taman kota. Tenang, seperti pasangan biasa, Kirani berjalan di sampingnya, tersenyum, menikmati suasana. Namun langkah Nidar perlahan terhenti. Di kejauhan, seseorang berdiri, menatap ke arah mereka. Kania, namun kali ini, ada yang berbeda. Tatapannya tidak kosong, tidak bingung, namun fokus. Langsung ke arah Kirani. Nidar menyadarinya. Ia menoleh pelan. Dan saat itu, semuanya terasa hening. Kania melangkah mendekat, perlahan, dengan napas yang tidak stabil. Nidar, ucapnya, namun matanya, tidak hanya pada Nidar, melainkan, pada Kirani. Nidar terdiam. Kirani pun menatap Kania, tenang, tanpa rasa takut. Kamu bisa melihatku? Tanya Kirani pelan. Kania mengangguk, air matanya mulai jatuh. Dia, siapa? Tanyanya, namun suaranya sudah bergetar. Nidar menarik napas dalam, lalu berkata dengan tenang, istriku. Hening. Kania menunduk, tangisnya pecah. Namun bukan karena cemburu, namun karena penyesalan yang terlambat. Aku mencarimu, ucapnya, namun aku kehilangan arah. Ia mengangkat wajahnya, menatap Nidar. Aku pikir, aku masih punya waktu. Suasana hening, namun kali ini, tidak menyakitkan seperti dulu, karena Nidar tidak lagi berada di masa itu. Kirani melangkah sedikit mendekat, namun tetap tenang, tidak menunjukkan keunggulan, tidak juga merendahkan, hanya hadir, sebagai seseorang yang dipilih. Nidar menatap Kania, dengan lembut. Terima kasih, sudah pernah bertahan. Ucapnya, dan terima kasih, sudah pernah mencintaiku. Kania menangis, namun ia tersenyum, tipis, penuh luka. Bahagia ya, ucapnya. Nidar mengangguk, dan kali ini, ia benar-benar tulus. Kania menatap Kirani, beberapa detik, lalu berkata pelan, jaga dia. Kirani mengangguk, dengan senyum lembut, selalu. Jawaban itu singkat, namun penuh arti. Dan di saat itu, Kania berbalik, melangkah pergi, tanpa menoleh lagi, bukan karena ia tidak ingin, namun karena ia tahu, cerita itu sudah selesai. Perlahan, tangan Nidar digenggam, hangat, nyata. Kirani, mereka berjalan bersama di tengah dunia manusia, namun dengan ikatan yang melampaui dunia, dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang terasa salah. Karena mereka tidak lagi bertanya, apakah ini mungkin, namun hanya menjalani. Ini pilihan kami. Nidar pernah kehilangan seseorang yang ia kira akan bersamanya selamanya. Namun hidup selalu punya cara untuk mengganti sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Jeda pelan, Kirani bukan bagian dari dunia manusia, namun ia memilih untuk tetap tinggal di sisi seseorang yang ia cintai. Dan Nidar tidak lagi berjalan sendirian. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Dan meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, mereka memilih untuk berjalan bersama, dalam satu hati, dan satu tujuan. Sebuah kisah tentang kehilangan, pertemuan, dan penerimaan.